Hai teman-teman, kita ketemu lagi di channel Dapur RX. Kali ini saya sedang membuat martabak daganganku seperti biasanya sehari-hari. Tentu saja yang enak dan lembut. Dan untuk lebih mudah ditiru, saya membuatnya dengan takaran yang lebih kecil, 250 gram tepung terigu. Nah, yang pertama, masukkan susu bubuk setengah sendok makan ke dalam satu wadah. Garam seujung sendok teh, sedikit saja ya. Siapkan air 300 ml, kemudian kita tuang ke dalam wadah ini dan kita sisakan sedikitnya, kira-kira 80 ml ya. Dan diaduk-aduk sampai bahan-bahan yang masuk di dalam air tercampur semuanya. Masukkan tepung terigu 250 gram dan kita masukkan dua kali tahap ya, setengahnya saja dulu kita masukkan. Kemudian kita aduk-aduk. Aduk-aduknya asal basah saja ya. Nah, kira-kira begini saja. Kemudian kita tambahkan lagi tepung terigu yang masih kita sisakan tadi. Masukkan aja semuanya sampai habis. Dan kita aduk-aduk lagi. Sampai semua tepung terigu ini basah. Nah, kira-kira seperti ini udah basah semua. Lalu kita mengadon seperti ini ya. Keruk adonannya dari bawah, tarik ke atas sambil digesek ke dinding wadahnya, supaya terbentuk gluten dari tepung ini. Tetapi banyak juga teman-teman yang memakai istilah dikeplok-keplok, atau untuk lebih canggihnya memakai teknologi mixer. Ya, nggak apa-apa, yang penting hasilnya jadi. Dan pada tahap ini harus bisa kita mengevaluasi tingkat kehalusan adonannya. Jangan terlalu halus sampai encer, dan jangan juga ada gerindil-gerindilnya. Tingkat kehalusannya harus pas. Nah, disinilah rumitnya menilai adonan martabak yang pas. Karena harus membutuhkan latihan dan ketelitian. Nah, kira-kira seperti ini adonannya ya. Kita lihat, nah ini ya. Kelihatan serat-seratnya ya. Oke, lalu kita akan tutup dan diistirahatkan minimal 1 jam. Setelah masa istirahatnya sudah selesai, lalu kita buka tutupnya dan masukkan soda kue 1/4 sendok teh. 1 butir kuning telur, gula pasir 40 gram, lalu tambahkan air sedikit untuk melarutkan soda kuenya. Hati-hati dalam penambahan air ini ya, jangan sampai adonannya menjadi encer, sedikit aja dulu, kalau masih kental nanti bisa kita tambahkan. Lalu kita aduk-aduk, sambil kita perhatikan tingkat kekentalan dari adonan ini. Ya, kita aduk dulu, kita putar-putar. Nah, ini menurut saya masih agak kental ya. Saya tambahkan air sedikit lagi. Sampai masuk aja semua yang tadi. Jadi total airnya masuk 300 ml semuanya ya. Dan kita aduk-aduk lagi. Kita lihat, nah ini pas ya. Dia nggak begitu encer. Kita panaskan loyangnya dengan api besar. Nah, ini dia. Loyangnya sudah panas. Kalau sudah panas begini, lalu kita kecilkan kembali apinya. Ya, kita kecilkan sekecil-kecilnya, asal nyala saja. Adonannya sebelum dituang ke dalam loyang, sebaiknya kita kucek-kucek dulu ya. Nah, sekarang kita tuang ke dalam loyang. Oke, kemudian kita bentuk pinggirannya. Dan kita besarkan kembali apinya. Tunggu beberapa saat sambil memperhatikan tingkat perkembangan dari adonan ini. Nah, mulai muncul gelembung-gelembung udara dari pinggir martabaknya. Ini menunjukkan adonannya bagus. Dan gelembung-gelembung ini nanti akan merambat masuk ke tengah. Dan satu persatu gelembung-gelembungnya mulai muncul di tengah. Dan gelembung-gelembungnya sudah mulai banyak, kira-kira 80%. Nah, ini dia ya, udah bermunculan semua, hampir merata. Lalu kita akan taburkan gula pasir. Pemberian gula ini sesuai dengan selera ya. Ada yang suka yang begitu manis banget, ada juga yang nggak begitu suka ya. Ini boleh banyak, boleh tidak ya. Kemudian kita kecilkan kembali apinya. Kita kecilkan sekecil-kecilnya saja. Dan segera tutup. Jangan lupa kasih celah uap panasnya.
Coba lihat tingkat kematangannya. Nah, ini martabaknya masih agak basah tengahnya ya. Dan kita tutup kembali. Masih tetap pakai celah uap panas ya. Kita tunggu beberapa saat. Kita lihat lagi. Nah, ini udah kering ya. Udah kering semuanya. Dan sekarang kita tutup full. Kira-kira 20 detik atau 30 detik deh. Dan kita buka, udah kering semuanya ya. Kita dengan cepat angkat dari loyangnya. Letakkan di atas telonan. Dengan cepat berikan margarin di atasnya. Atau lebih bagus lagi kalau pakai mentega. Potong bagian tengah martabaknya. Berikan topping sesuai dengan selera. Di sini saya kasih topping keju parut ya. Berikan susu kental manis kalau mau. Dan sekarang saya akan lipat martabak ini. Nih, saya lipat. Rapikan toppingnya supaya tidak berjatuhan. Dan poles kulit luarnya dengan memakai margarin atau mentega. Bentar, saya akan putar martabak ini menghadap kamera. Nah, ini dia martabaknya. Lembut dan kokoh ya. Bukan tipe yang lembek ya atau benyek. Dan seratnya pun bagus. Dan menurut pengakuan para pelanggan saya yang membeli pada sore hari, resep martabak ini walaupun tipenya tipe yang kokoh dan lembut, tetapi lembutnya itu bisa tahan sampai besok pagi. Martabaknya tidak alot dan tidak mengeras. Masih tetap lembut. Tetapi memang saya harus juga akui ada pelanggan-pelanggan yang suka martabak yang lembut banget, yang tipe lembek. Itu semuanya tergantung dari selera masing-masing. Nah, ini dia martabaknya, siap untuk diberikan kepada pembeli. Tutup dulu dengan plastik. Dan kita tutup. Bang, ini dia pesanannya udah selesai, Bang. Nah, demikian teman-teman cara membuat martabak daganganku. Dan terima kasih.